Jadi di situ bagi teman-teman yang membutuhkan sertifikat, itu adalah sebagai salah satu tanda teman-teman sudah mengikuti webinar ini hingga akhir, dan juga sebagai masukan untuk tim Bisa Academy untuk program-program kita dan webinar-webinar kita ke depannya. Jadi aku harap teman-teman di sini semuanya bisa tetap mengisi form presensi dan form feedback juga untuk masukan ke tim Bisa Academy. Dan untuk teman-teman yang sudah hadir di sini yang bisa menyalakan kameranya, aku harap teman-teman bisa nyalain kameranya. Bisa juga gunakan virtual background-nya yang sudah dikirimkan di grup oleh admin, supaya aku nggak ngomong sendirian rasanya di sini, jadi aku bisa melihat wajah teman-teman. Oke. So, seperti kebiasaan dari tim Bisa Academy bahwa kita akan selalu mulainya on time. Jadi berapapun peserta yang sudah hadir, kita akan tetap mulai dari jam 7, kita nggak akan ulur waktu untuk menunggu teman-teman yang lainnya bergabung. Ya, oke, aku akan izin untuk share screen. Oke. Oke, buat teman-teman yang udah hadir, kalau bisa nyalain kameranya, boleh dinyalakan kameranya ya, supaya kita bisa kompakan juga pakai virtual background, atau kalau memang nggak bisa pakai virtual background-nya, bisa dinyalakan kameranya, supaya kita bisa interaktif juga di sini. Ya, jadi kita hari ini belajarnya santai, kita saling belajar, kita sambil berlatih bersama. Oke, so webinar pada malam hari ini, judulnya adalah Smart Content Strategy, menarik dan mempertahankan pelanggan. Ya, jadi izinkan aku memperkenalkan diri. Aku Inji Michaela Marella. Jadi aku lulusan sarjana psikologi dari Universitas Indonesia, dan setelah itu aku juga banyak sebentar ya, maaf. Oke, sorry. Jadi, aku Inji Michaela Marella, aku lulusan psikologi dari Universitas Indonesia, dan setelah menyelesaikan pendidikan kuliah, aku mengambil banyak sertifikasi. Jadi, aku ada mengambil sertifikasi Hypno-Communicator, Public Speaking, kemudian Digital Marketing by BNSP, Sales Professional, Counseling, Therapy, and Coaching Skills, dan sebenarnya masih ada lagi, tapi yang aku tuliskan di sini yang mungkin lebih relevan ya, yang lebih umum dan lebih relevan. Kemudian untuk pengalaman kerja sendiri juga sebenarnya cukup gado-gado. Jadi aku mengawali karir aku sebagai guru sejak tahun 2008, itu sejak aku duduk di bangku SMP, jadi aku udah mulai part-time sebagai guru, mengajar sempoa, matematika, fisika, kimia. Kemudian aku juga pernah bekerja sebagai HR recruiter atau headhunter, kalau teman-teman tahu. Aku juga freelance writer, independent consultant, terutama di sektor bisnis pendidikan, kemudian brain gym instructor, dan juga konsultan, dan executive instructor and trainer, dan juga entrepreneur, terutama di bidang digital dan juga di bidang pendidikan. Oke, jadi mungkin pertanyaannya, kok pengalamannya banyak banget, terus kenapa akhirnya memutuskan untuk memperdalam di dunia digital marketing? Ya, karena singkatnya aja ya, sekarang semuanya itu serba digital, terutama sejak COVID-19, sejak pandemi, itu semuanya serba online. Kita belanja juga online, kita belajar juga online, kita kerja juga online, ya. Dan ternyata setelah pandemi COVID-19 berakhir, itu ternyata nggak turun tuh trennya, tapi ternyata semua orang tetap lebih prefer menggunakan digital. Jadi justru banyak offline store dari brand-brand ternama itu juga banyak yang malah tutup tokonya, karena lebih banyak orang yang beralih atau belanjanya itu lewat dunia online. Dan sekarang pun sebagian besar bisnis itu juga sudah mulai menggunakan digital marketing. Terlepas mereka ada yang masih menggunakan tradisional ataupun tidak sama sekali. Ya, jadi semuanya sekarang eranya itu sudah beralih ke digital. Dan
tren kedepannya pun dunia digital itu nggak akan turun, tapi tetap akan remain stable atau bahkan terus meningkat. Itu kenapa aku juga mempelajari digital marketing untuk bisnis aku sebelumnya di dunia pendidikan, karena tetap pasti membutuhkan digital marketing juga, dan kemudian aku setelah mempelajari juga, dan aku memutuskan untuk juga sharing ke teman-teman semua terkait dengan digital marketing ini, karena ada banyak sekali yang bisa kita pelajarin dan perlu kita pelajarin kalau kita mau merambah ke dunia digital. Dan ini sebenarnya tidak hanya tertutup untuk teman-teman yang punya bisnis, tapi juga untuk teman-teman yang misalnya mungkin mau bekerja atau freelance di dunia digital marketing, kemudian atau untuk personal branding, karena zaman sekarang personal branding itu juga penting. Ya, sekarang HR itu untuk menerima karyawannya itu juga nggak sedikit loh yang ngecek sosial media dari teman-teman. Jadi personal branding teman-teman di sosial media itu menjadi sangat amat penting juga. Itu kenapa sebenarnya kita perlu mempelajari tentang dunia digital marketing ini. Mungkin itu ya sekilas perkenalan tentang aku, dan juga kenapa akhirnya aku memutuskan untuk memperdalam dunia digital marketing, berbisnis di dunia digital marketing, dan juga sharing kepada teman-teman semua. Dan untuk teman-teman, jadi selama sesi hari ini, nanti teman-teman dipersilakan untuk bertanya terkait materi hari ini ataupun materi-materi yang disampaikan oleh di dalam webinar pada malam hari ini. Dan pertanyaan dari teman-teman yang akan kita jawab adalah pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke Slido. Jadi teman-teman bisa scan dulu barcode-nya. Nanti rekan aku juga akan paste link-nya di kolom komentar. Jadi teman-teman bisa klik juga linknya untuk memberikan pertanyaan ya. Jadi pertanyaan yang akan dijawab adalah pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke Slido, bukan yang ada di kolom komentar. Kolom komentar akan kita gunakan untuk kita bisa sesi interaktif pada sesi webinar pada malam hari ini. Oke, jadi aku tunggu untuk teman-teman bisa scan dulu 1 menit. Ataupun bisa scan barcode yang sudah di-scan ini. Jika teman-teman punya pertanyaan selama sesi hari ini, teman-teman bisa tulis pertanyaannya di kolom di Slido maksudnya. Oke, kita akan mulai sesi pada malam hari ini. Oke, pertama-tama, kenapa sih smart content strategy itu penting saat ini? Atau kenapa menurut teman-teman konten strategi itu sekarang harus smart? Nah, aku minta teman-teman bisa nulis nih, bisa sharing dulu. Kenapa menurut teman-teman konten strategi itu sekarang harus smart? Boleh ada 1-2 orang dari teman-teman semua yang sudah hadir di sini untuk bisa sharing, tulis di kolom komentar. Karena kalau teman-teman merasa konten strategi itu nggak harus yang smart, zaman sekarang teman-teman nggak usah hadir di webinar pada malam hari ini. Jadi aku akan spill ya kenapa sekarang tuh harus smart ya konten strategi, jadi nggak bisa yang biasa-biasa aja zaman sekarang. Oke, thank you banget buat teman-teman yang udah berpartisipasi. Oke, ini ada tambahan dari Kak Rizky Friday, supaya tidak merugikan beberapa pihak. Oke, tidak merugikan. Oke, boleh, masih masuk ya jawabannya. Oke, so kita akan bahas, jadi kenapa sih strategi konten itu harus smart zaman sekarang? Yang pertama, karena sekarang persaingan konten itu benar-benar ketat banget, semakin ketat. Ya, teman-teman setuju atau enggak, kalau sekarang semua orang itu bisa bikin konten. Siapapun itu, nggak harus yang punya background di dalam dunia bikin konten, ya perfilman, animasi, atau yang memang bekerja di dunia perkontenan, yang misalnya belajar ilmu komunikasi dan lain-lain, tapi siapa aja tuh bisa bikin konten. Bahkan nggak harus udah lulus kuliah ya, nggak tahu lulus SMA, siapa aja tuh benar-benar bisa bikin konten zaman sekarang. Ya, jadi di tahun 2025 jumlah konten itu benar-benar meningkat cukup drastis ya, cukup signifikan ya, karena ya sekarang semua orang bisa bikin konten. Yang kedua, sekarang mayoritas bisnis, bisa dibilang 90% bisnis itu juga udah masuk ke ranah digital, di mana mereka juga membuat konten berbagai platform seperti TikTok, Instagram, YouTube dan lain sebagainya. Semuanya tuh padat banget
video-video yang ada di situ, baik yang short video maupun yang reels ya kan, maupun yang long video, itu udah banyak banget. Ya semua orang bisa menjadi creator. Jadi kalau konten kita itu cuman konten-konten yang biasa, itu udah nggak cukup lagi nih untuk menarik perhatian dari audiens. Jadi hanya konten-konten yang benar-benar relevan, yang personal, dan juga strategis yang bisa ibaratnya menang atau menarik perhatian dari audiens. Itu kenapa kita harus membuat konten sekarang yang smart, ya. Kemudian yang kedua, algoritma sekarang tuh di TikTok ya, YouTube, kemudian di Google Search, kemudian apalagi ya Instagram dan lain sebagainya, itu semuanya sekarang berbasis relevansi dan retensi. Ya, jadi mereka tuh bukan hanya sekarang memperhatikan jumlah likes. Jadi sebenarnya bahkan jumlah likes tuh udah nggak penting lagi sebenarnya. Tapi yang dilihat itu atau yang lebih diutamakan itu adalah konten-konten yang bisa membuat audiensnya itu stay longer. Yang bisa membuat audiensnya itu stay untuk nonton videonya itu lebih lama. Ya, atau bahkan bisa nonton videonya sampai akhir. Kenapa? Karena konten-konten yang seperti ini berarti benar-benar menarik untuk si audiensnya, makanya dia mau nonton lebih lama lagi, penasaran untuk nonton misalnya sampai akhir. Nah, jadi konten-konten seperti ini itu bukan konten-konten sembarangan yang dibikin cuma asal bikin konten doang biasanya. Mostly konten-konten yang bisa menarik perhatian audiens untuk stay longer itu adalah konten-konten yang relevan atau sesuai dengan si minat audiensnya, yang sesuai dengan kebutuhan audiensnya juga. Itu kenapa kita butuh untuk survei untuk mempelajari data, mempelajari customer, melihat insight, memperhatikan apa sih yang dibutuhkan atau problem yang dihadapi sama audiens supaya konten kita itu relevan buat mereka. Dan akibatnya bisa meningkatkan retensi dari si audiens ini, ya. Kemudian yang ketiga, audiens itu sekarang semakin selektif. Semakin sekarang ya, mungkin karena juga video tuh semakin banyak, tingkat kecepatan scroll itu semakin meningkat, ya. Jadi kita harus bisa membuat konten yang benar-benar engaging dari awal. 3 atau sampai 5 detik pertama itu benar-benar krusial banget untuk menentukan apakah video kita itu menarik untuk orang tonton atau enggak. Ya, kemudian zaman sekarang audiens itu juga lebih sensitif terhadap promo. Dalam arti gini, konten-konten promo. Jadi kalau dari awal atau mereka tuh udah lihat, oh ini mah kontennya cuma mau iklan doang, cuma mau promosi doang, biasanya tuh lebih akan kemungkinan besarnya akan lebih di skip. Tapi konten-konten yang misalkan lebih ke edukasi, tips and trick, ya kan lebih entertain, atau konten-konten yang lebih kayak daily vlog yang lebih natural, autentik, itu akan lebih menarik minat dari si audiens. Mungkin teman-teman juga bisa lihat banyak banget sekarang kayak vlogger-vlogger yang mungkin mereka tuh daily vlog ya, misalnya dengan anak-anaknya, kesehariannya itu malah bisa orang tuh nonton lebih lama gitu daripada konten-konten yang iklan. Yang dari awal misalnya kita udah jelas-jelas misalnya dapat endorse, dari awal tuh udah kelihatan banget ngiklan nih, mau ngiklan si produk A, itu akan terlihat sekali. Jadi aku juga melihat bahkan di kalangan yang sebutnya selebgram, artis-artis ya, bisa kelihatan juga viewersnya mereka, kalau mereka post konten yang mungkin agak nggak berfaedah atau konten yang daily vlog mereka dan lain sebagainya, itu lumayan tinggi tuh viewsnya. Tapi ketika konten itu berbau iklan, berbau promosi, itu pasti akan jauh lebih rendah, cukup signifikan dibandingkan views-views dari video-video yang lainnya. Mostly yang terjadi seperti itu, ya. Jadi itu kenapa kita juga perlu bikin konten yang smart supaya jangan terlalu hard selling dari awal. Kemudian yang keempat, itu adanya perubahan perilaku dari konsumennya juga. Jadi konsumen sekarang itu pengennya konten-konten tuh yang cepat untuk dipahamin, yang nggak terlalu berat. Mungkin zaman sekarang tuh aktivitas sudah padat gitu kan ya. Jadi orang tuh maunya yang ringan-ringan aja, nggak mau yang terlalu sulit untuk dibuat berpikir dulu untuk bisa paham ini kontennya apa. Kemudian yang kedua, zaman sekarang mereka tuh mau mencari konten-konten yang bisa menjawab permasalahan mereka, yang bisa memecahkan masalah-masalah mereka atau kebutuhan mereka, yang lebih relevan dengan keseharian mereka atau kebutuhan mereka. Kemudian konten-konten yang juga lebih banyak diminati zaman sekarang itu adalah konten-konten yang lebih otentik, ya bukan hanya sekedar iklan.
Itu kenapa sekarang kalau teman-teman perhatiin, iklan itu udah mulai beralih dari mass marketing, dari iklan di televisi, dari radio, yang mungkin itu nggak personalized ya, benar-benar iklan general banget, itu udah mulai beralih ke iklan-iklan melalui endorse, lewat selebgram, lewat artis, lewat influencer. Kenapa? Karena setiap artis, influencer, dan lain sebagainya ini, itu kan mereka sudah punya brandingan tersendiri ya, yang dimana audiens itu sudah bisa lebih kayak, oh oke, saya follow artis ini karena gue tuh relevan sama dia, oh ini sesuai dengan minat dia, sesuai dengan stylenya, sesuai dengan kepribadiannya, dan lain sebagainya. Jadi ketika orang tersebut memberikan informasi, itu akan lebih didengarkan atau lebih ditonton, ibaratnya seperti itu ya. Jadi mereka tuh lebih percaya sama figur-figurnya juga, itu yang pertama, yang sudah punya personal branding ya, sebenarnya nggak harus orang yang terkenal. Kemudian, dan juga lebih percaya pada brand-brand yang lebih juga memberikan edukasi, jadi bukan hanya sekedar jualan atau promosi aja. Kemudian yang kelima, kenaikan biaya iklan itu sekarang cukup tinggi ya. Jadi seperti yang kita tahu ya, sekarang semua serba inflasi, termasuk biaya iklan pun sebenarnya semakin mahal. Jadi kenapa kita harus membuat konten strategi konten yang smart? Itu supaya kita itu bisa membuat konten-konten yang bisa menarik audiens secara organik. Secara organik itu artinya tanpa menggunakan iklan, jadi benar-benar alami dan natural. Jadi itu akan mengurangi ketergantungan pada iklan atau biaya iklan. Jadi kita tetap bisa membuat konten-konten yang menarik dan mempertahankan si audiens kita tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar untuk iklan. Kemudian yang keenam, konten berbasis AI itu udah meningkat pesat ya. Sekarang AI itu canggih banget kan, teman-teman mungkin juga udah aware ya. Kalau sekarang konten-konten tuh udah banyak banget yang bisa di-generate sama AI. Nah, oleh karena itu, kita juga harus membuat strategi konten yang lebih smart lagi. Bukan berarti kita tidak boleh menggunakan AI, tapi kita harus menggandeng AI ini dengan kita tetap harus ibaratnya kita bumbui dengan sentuhan manusia. Ya, dengan kreativitas dari manusia untuk membedakan konten kita dari konten-konten orang lain. Karena ibaratnya gini, kalau semua orang pakai AI, kontennya akan sejenis, akan mirip banget gitu loh. Jadi itu kenapa kita tetap boleh misalkan mencari inspirasi, meminta pendapat gitu kan ya dari AI, tapi kita harus tetap masukin kreativitas kita, harus kita olah lagi, jangan cuma plok-plokan, oh oke, AI bikinin aku video kayak gini terus langsung di-post. Karena itu akan kelihatan banget, dan sebenarnya algoritma dari seperti TikTok itu pun sudah mengenali ya, karena TikTok pun AI-nya juga cukup tinggi. Jadi mereka mengenali konten-konten mana sih yang dibikin oleh manusia yang otentik sama konten-konten yang dibuat dari AI. Dan biasanya, nah ini menurut research, konten-konten yang benar-benar pure AI itu kurang naik, gitu. Ya, jadi harus lebih otentik lagi juga. Kemudian yang ketujuh, pelanggan itu tuh butuh pengalaman yang menyeluruh, atau kita sebutnya end-to-end experience. Jadi konten tuh sekarang nggak hanya yang untuk awareness aja, tapi zaman sekarang ya, di tahun 2025, konten tuh juga bisa dipakai untuk nggak hanya kita menarik audiens di awal, tapi juga untuk memberikan edukasi kepada si audiensnya, untuk mempertahankan si audiens ini supaya tetap nih pakai brand kita, tetap pakai produknya kita, untuk juga membangun komunitas. Jadi kalau kita nggak punya strategi konten yang jelas, yang smart, maka brand itu hanya fokus pada menarik audiens aja, tapi mereka tuh nggak bisa mempertahankan si audiensnya ini, gitu. Jadi itu kenapa kita tuh butuh banget untuk bisa memahami dan membuat strategi konten yang juga smart, ya. Itu adalah alasannya nih. Jadi semoga teman-teman di sini pun yang mungkin baru mau memulai atau emang sedang belajar atau bahkan sudah memulai, itu bisa belajar untuk membuat konten yang lebih smart. Nah, sekarang kita akan bahas dulu nih, untuk kita membuat konten yang lebih smart, yang pertama kali harus kita buat atau kita lakukan itu adalah kita memahami perilaku dari pelanggan kita juga. Seperti yang tadi aku sempat mention ya, konsumen itu sekarang lebih selektif. Jadi mereka itu hanya engage ke konten-konten yang relevan. Jadi kalau kita buat konten itu bukan hanya fokusnya tuh viral,
Tapi gimana konten ini itu bisa relevan sama produk kita, sama brand kita, tapi juga relevan sama si audiens kita, target audiens kita, sesuai dengan kebutuhan dan juga minat mereka. Jadi bukan cuma asal-asalan ikutan tren, terus nggak ada relevansi ke produk kita, nggak ada relevansi ke audiensnya juga. Itu kayak, ya cuma viral sementara, tapi nggak akan membawa traffic yang permanen. Kemudian, untuk kita bisa memahami ya, bagaimana sih konten yang relevan sama audiens, berarti kita harus mengenali dulu nih target audiens kita. Kita bisa mengenali target audiens kita dari banyak hal. Ini aku cuma akan review sekilas, karena sebenarnya ini adalah materi yang sempat disampaikan di materi webinar ketika membahas tentang STP, tentang segmentasi, targeting, dan juga positioning ya. Jadi aku nggak akan ngulang terlalu detail, karena kalau dibahas terlalu detail pun, itu waktunya juga akan cukup. Ya, jadi aku bahas sekilas. Kita bisa mengenal target audiens dari demografi. Dari usianya berapa sih mereka, jenis kelaminnya apa, latar belakang pendidikannya apa, terus mereka tuh tipikal pekerjaannya yang seperti apa, ya kan, daerah pekerjaan mereka tuh di mana, di lapangan kah, di perkantoran kah, seperti apa, kemudian berapa sih kira-kira range pendapatan mereka per bulan, kemudian secara geografi tuh mereka ada di mana, mereka pakai bahasa apa. Nah, itu perlu kita pelajarin. Kemudian minat mereka itu apa sih? Misalkan minatnya itu pada kuliner, pada pada healthy lifestyle, pada otomotif, gitu kan, pada fashion, atau pada apa nih? Gitu. Jadi minat mereka ini pada hal-hal seperti apa? Kemudian kita juga bisa mengenali nih target audiens kita, itu biasanya pain points-nya itu apa sih? Masalah-masalah yang mereka sering hadapi itu apa? Apa sih yang mereka biasa butuhkan? Gitu, misalnya kalau kita cari orang-orang yang ibu rumah tangga gitu ya, yang ngurusin anak, mungkin mereka akan lebih pain points itu adalah mereka tuh jadwalnya tuh sangat amat sibuk. Nggak bisa nih kita kasih sesuatu yang complicated. Jadi kita harus memberikan sesuatu yang bisa membantu pekerjaan mereka supaya lebih simple lagi, supaya lebih ringkas lagi misalkan. Kemudian kita juga bisa melihat perilaku browsing mereka. Apakah mereka tuh yang suka nonton tuh cuman yang video yang misalnya singkat-singkat banget, atau yang agak lebih panjang, ataukah mereka suka yang lebih ke arah komedi, ataukah mereka yang memang mencarinya tuh lebih ke yang edukasi, dan lain sebagainya. Dan juga riwayat pembelian mereka tuh kalau belanja tuh berapa lama sekali sih, mereka tuh biasanya belanjanya di mana. Jadi kita juga bisa menarget platform-platform di mana audiens kita tuh banyak beradanya. Nah, kemudian kita juga perlu memahami bahwa pelanggan itu butuh perjalanan untuk sampai mereka memutuskan memakai produk atau jasa kita. Ya, ada awareness, di mana mereka tuh sadar dulu nih kita ada. Nah, ini biasanya lebih ke konten-konten yang lebih edukasi dulu, supaya mereka tuh mengenali kita. Kemudian setelah mereka tahu, mereka tuh ada di tahap mempertimbangkan, gitu kan. Nah, di tahap ini kita tuh butuh konten-konten yang lebih seperti testimoni, perbandingan dengan produk lain, dan lain sebagainya, untuk membantu mereka mempertimbangkan. Kemudian di tahap ketiga itu adalah decision, ketika tahap mereka memutuskan untuk memakai jasa atau produk kita. Ya, di situ kita membutuhkan konten-konten untuk meningkatkan trust mereka nih kepada kita, untuk meyakinkan mereka, oke, produk ini tuh yang bagus, yang menjawab solusi mereka. Terus konten-konten yang mendorong mereka untuk segera melakukan action, misalkan dengan promo atau dan lain sebagainya, gitu. Jadi ini perlu kita pahami dulu dari awal. Oke. Dan next, kita akan masuk nih, sekarang kita akan ngomong ke strateginya, ya, sesuai judul hari ini. Kita akan masuk ke main course-nya, yaitu gimana sih kita membuat strategi konten yang menarik pelanggan, ya, ini di awal nih. Jadi untuk kita menarik pelanggan, di awal-awal, kita perlu membuat konten-konten yang awareness dulu nih. Tadi udah sempat disinggung ya, konten awareness itu adalah konten-konten untuk meningkatkan kesadaran si audiens kita bahwa kita tuh ada. Produk kita tuh apa sih? Nah, tapi sebelum sampai kita masuk ke produk, kita harus menunjukkan dulu eksistensinya kita. Ya, jadi kita bisa membuat konten-konten yang seperti konten-konten edukasi di awal. Konten-konten edukasi yang nggak usah terlalu spesifik masuk ke produk kita dulu, tapi konten-konten edukasi yang lebih menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar, tapi tetap harus relevan nantinya ke
produk kita gitu ya. Jangan sampai produk kita kesehatan tapi kalian bikin konten edukasinya tentang otomotif, itu nggak nyambung sama sekali ya, tetap berhubungan. Jadi kita biasa buat konten-konten seperti konten-konten tips and trick gitu kan, konten kayak how to bla 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 bla, konten-konten yang infografis, atau konten-konten yang problem solution ya, yang ada problem terus kita memberikan solutionnya ya. Jadi itu kita bisa membuat konten-konten seperti itu di awal terlebih dahulu. Bentuknya bebas, bisa shorts, bisa reels, bisa story, bisa video atau vlog gitu. Jadi itu bisa bermacam-macam. Tapi di awal jangan langsung spesifik mengarah ke produk dulu. Ya, kita bangun awareness dulu. Kemudian yang kedua, bisa juga kita membuat konten-konten yang menarik secara emosional. Ini penting ya, karena kalau udah masuk ke emosional, itu biasanya akan lebih masuk ke pikiran dan hati si audiens kita. Jadi mereka akan ingat kita, akan kepikiran tentang konten-konten kita atau dengan akun kita. Jadi mereka akan terus nonton kita atau bahkan follow kita gitu, karena mereka merasa relate nih, nyambung sama emosinya mereka. Contoh-contoh konten-konten yang menarik emosional itu apa? Itu konten-konten yang misalkan storytelling. Kita bercerita tentang pengalaman kita, atau kita menceritakan kembali pengalaman orang lain gitu kan. Itu akan menggugah atau menyentuh emosional orang. Ya, karena ada human connection-nya gitu. Kemudian kita juga bisa membuat konten-konten yang lebih ngetrend tapi tetap relatable. Ya, kemudian kita juga bisa membuat konten dengan hooks atau judul-judul yang lebih menarik secara emosional. Misalkan 3 hal yang harus kamu hindarin bla 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 bla. Atau banyak orang nih yang salah paham soal ini. Jadi, apa ya yang orang tuh sering salah paham, jangan-jangan aku termasuk salah satunya. Atau yang kayak tadi kan, contohnya yang kayak 3 hal yang harus kamu hindari. Orang kan jadi penasaran, oke, konten apa nih yang harus aku hindarin? Karena orang pasti penasaran gitu. Jadi kita bisa bikin konten-konten yang lebih menarik, nggak hanya secara tema, tapi secara emosionalnya juga. Kemudian yang ketiga itu adalah konten-konten yang membangun authority ya, atau otoritas. Jadi ini konten-konten yang bisa menunjukkan lebih gak hanya kita eksis, tapi menunjukkan bahwa kita tuh memang cukup expert di bidangnya. Dengan cara apa? Kita bisa membuat konten-konten yang misalkan case study ringan. Jadi mereka oke, ternyata ini loh case study yang relevan sama kita. Tapi balik lagi ya, kalau ini masih di awal, jangan langsung terlalu straight forward kayak kita jualan produk. Jangan bilang kayak misalkan produk A itu bisa mengatasi masalah jerawat kalian. Jangan langsung straightforward kayak gitu. Tapi kita bisa mulainya dengan ada kasus, aku tuh sering jerawatan bla 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 bla. Terus aku jadinya mulai merawat diri gitu kan, merawat diri dan segala macam. Terus aku cobain pakai produk ini gitu kan. Jadi bisa cobain misalnya pakai obat jerawat atau segala macam, dan ternyata itu bisa ngefek gitu. Tapi tetap harus realistis dan jujur ya. Jadi jangan bilang kayak ini bisa sembuh dalam waktu 1 hari gitu, padahal sebenarnya nggak seinstan itu. Jadi itu kita bisa memberikan case study yang ringan, atau case study ini juga nggak langsung mulai ke produk. Bisa jadi case study ini lebih ke tips and tricks secara umum ya. Kemudian kita juga bisa memberikan penjelasan atau konten-konten yang ada faktanya. Bisa pakai jurnal ilmiah, bisa pakai berita dan lain sebagainya, atau kutipan dari pembicara-pembicara terkenal yang membahas tentang hal tersebut. Atau kita juga bisa langsung kolaborasi sama expert. Misalnya kita kolaborasi sama, kalau kita ngomongin kesehatan, sama dokter misalkan, sama guru, atau sama orang yang memang udah expert di bidangnya. Jadi kita bisa membuat konten-konten seperti itu supaya mereka tuh trust sama konten-konten kita juga, sama akun kita. Kemudian satu lagi adalah kita perlu optimasi konten kita agar lebih mudah ditemukan. Jadi konten kita kalau misalnya udah bagus nih, kita bisa bantu lagi supaya lebih banyak lagi menjangkau orang dengan kita bikin hashtag-hashtag yang relevan dan juga banyak dicari sama orang. Kita juga bisa posting di jam-jam mungkin banyak audiens yang aktif. Tapi ini tuh sebenarnya nggak ada jam yang pasti akun. Kita perlu trial and error. Biasanya kalau kita posting di jam berapa sih yang audiensnya tuh lebih banyak? Atau misalkan, target audiensku ini adalah ibu-ibu rumah tangga.
yang punya anak. Biasanya ibu rumah tangga tuh megang handphone kira-kira di jam-jam berapa sih? Oh, biasanya tuh mereka megang handphone mungkin sekitaran jam 9, jam 10. Jadi setelah mereka selesai beres-beres rumah, tapi anaknya udah selesai berangkat sekolah gitu, mereka punya waktu santai, nah mereka bisa ngecek sosial media misalkan. Atau mereka tuh biasanya mulai di atas jam 9 setelah anaknya tidur. Misalkan kayak gitu. Jadi kalian bisa posting di jam-jam yang memang audiens kalian itu banyak aktifnya. Kemudian juga kalian bisa menggunakan SEO kalau memang ada vlognya atau ada websitenya. Ya, jadi dan juga bisa membuat konsistensi juga di brand voice, jadi orang tuh lebih nempel sama konten-konten kita. Jadi ini adalah strategi-strategi yang bisa teman-teman gunakan juga ya untuk teman-teman mengembangkan bisnisnya, mengembangkan project-project kalian, atau untuk personal branding. Ini adalah bagaimana cara kita untuk bisa menarik perhatian dari audiens kita dulu. Gitu. Ya, jadi ini adalah tujuannya adalah membuat konten bagaimana konten kita ini bisa membuat orang tertarik dulu untuk mereka bisa nonton secara full konten-konten kita. Setelah itu mereka nonton lagi video-video kita selanjutnya, atau bahkan mereka tuh mau follow kita, mau klik, mau like, mau engage gitu, tanpa harus kita suruh. Karena biasanya kalau konten kita itu udah menarik buat mereka di awal, mereka nonton sampai full. Ketika mereka udah menonton konten kita sampai full, biasanya konten-konten kita yang selanjutnya itu kan lebih besar kemungkinannya muncul lagi di FYP orang tersebut. Gitu. Jadi itu kenapa penting banget buat kita bisa membuat konten-konten yang smart dan menarik dari awal, untuk menarik pelanggan di awal. Ya, jadi konten-kontennya bisa bervariasi, bisa teman-teman mix and match juga yang sesuai. Ya, dari awareness, dari yang konten yang menarik secara emosional, membangun secara authority gitu. Jadi bisa beragam, nggak harus monoton. Oh, semuanya harus pakai expert, atau semuanya tuh harus mengundang emosional semua gitu. Jadi bisa di-combine, beragam. Yang penting tujuan atau goal kita tuh tetap sama. Dan semua konten ini tetap ibaratnya konsisten secara brand voice-nya kita. Ya, itu adalah bagaimana strategi untuk kita bisa menarik si pelanggan-pelanggan kita. Nah, selanjutnya, kalau kita sudah berhasil menarik perhatian dari audiens kita, nanti ya kita tinggal lanjutkan konten-konten kita untuk bisa membuat mereka gak hanya aware, tapi membuat mereka mempertimbangkan produk-produk kita juga, dan kemudian membantu kita untuk mereka tuh decide, take action. Take action-nya bukan hanya sekedar follow, sekedar like, share, dan segala macam, tapi bisa menggunakan produk atau jasa kita, atau kalau kita memang personal branding, ya mereka tuh bisa, ibaratnya one day kita butuh pekerjaan, ya mereka akan hire kita, gitu kan. Jadi tetap ada sesuatu yang apa sih yang kita ingin dapatkan, gitu. Nah, kemudian yang biasanya sering dilupakan adalah ketika orang sudah akhirnya tertarik dan akhirnya oke deh gue cobain di produknya. Gimana cara kita mempertahankan pelanggan? Karena banyak yang bilang lebih mudah kita menarik pelanggan untuk beli pertama kali, tapi sulit banget untuk mempertahankan mereka untuk beli lagi sama kita. Ya, ini kita ngomong adalah terlepas dari produk kita. Jadi bagaimana cara kita untuk mempertahankan pelanggan selain dari kualitas dari produk atau jasa kita adalah dari konten-konten juga. Ya, semuanya sekarang sudah serba digital marketing. Jadi kita bisa menggunakan ini juga nggak hanya untuk menarik audiens, tapi juga untuk mempertahankan pelanggan. Dan balik ya, aku mau garis bawain dulu bahwa konten-konten ini tidak harus semuanya berupa konten-konten yang kita post di sosial media. Tapi banyak banget kan platform untuk kita melakukan digital marketing. Bisa pakai email, bisa pakai website, bisa pakai WhatsApp, dan lain sebagainya. Ya, jadi ini sebenarnya nggak hanya tertutup cuman konten-konten yang kita post misalnya di sosial media, ya, atau di platform-platform yang lainnya. Tapi ada banyak aspek yang bisa kita gunakan. Jadi ini adalah strategi secara umum. Nantinya platform apa yang perlu kita gunakan, itu nanti kita akan bisa mempelajarinya lagi di sesi-sesi yang lain. Ya. Nah, jadi untuk mempertahankan pelanggan, konten-konten seperti apa sih yang perlu kita buat? Ya, apa yang perlu kita perhatikan? Yang pertama, kita bisa membuat konten retensi. Ya, apa itu konten retensi? Konten retensi ini adalah konten untuk kita bisa membantu si audiens ini tetap engage sama kita. Contohnya apa? Contohnya adalah kita bisa membuat konten-konten yang edukasi. Ya, jadi educational post.
yaitu konten-konten yang memberikan edukasi setelah mereka memberi produk kita. Misalkan bagaimana cara maksimal menggunakan produk kita, itu juga bisa. Ya, jadi kayak best practice to use bla 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 bla, misalkan. Di situ pun kita bisa bundling lagi kayak, moisturizer ini tuh paling bagus digunakan misalnya pagi hari dan malam hari setelah kita membersihkan kulit kita sebelum tidur. Tapi sebenarnya paling bagus untuk memaksimalkannya kita bisa komboin nih sama misalnya apa gitu, serumnya kayak sama facial post kayak dan lain sebagainya. Jadi kita malah di situ bisa sekalian upsell. Ya, itu bisa. Kemudian kita juga bisa membuat frequency ask questions video. Misalkan, biasanya apa sih orang-orang yang pertanyaan apa yang sering muncul di orang-orang setelah menggunakan produk kita? Atau misalkan kalau produk kita ada, misalnya ada rasa cekit-cekitnya nih gitu kan. Jadi kayak, Kak, kok setelah aku pakai ini cekit-cekit ya? Nah, itu bisa dibikin kontennya, frequency ask question-nya. Atau, Kak, kok setelah aku minum ini minumnya kayak berasa ada soda-sodanya ya, Kak? Itu kenapa ya? Jadi kita bisa memberikan penjelasannya. Kenapa kok rasanya ada soda? Oh, tapi itu ada misalnya hasil dari campuran apa ketemu apa, itu adalah interaksi kimia apa, tapi itu sebenarnya aman dan segala macam. Kita bisa memberikan penjelasan seperti itu. Supaya orang tuh coba, terus ada ibaratnya ada sedikit side effect atau segala macam, mereka tuh khawatir, terus akhirnya malah kayaknya ini produk cocok deh, terus mereka pakai produk ya nggak bakal habis dan nggak bakal beli lagi. Atau kita juga bisa bikin konten tutorial gitu kan, misalnya kalau produk yang misalnya make up, kita bisa bikin konten untuk tutorial make up, atau konten untuk tutorial misalnya memasak dengan bahan ini gitu kan, atau konten untuk membuat skincare rutin dan segala macam. Itu kita bisa lakukan seperti itu. Ya, jadi kita juga bisa update produk atau update tentang company atau update tentang tips and trick yang udah spesifik nih, ada mengkaitkan dengan produk atau jasa yang kita gunakan. Ini bisa diupload di sosial media untuk secara umum ya kan, tapi ibarat udah spesifik nih, ada produknya yang dimasukin atau jasanya, atau kita memang kirimkan kepada customer yang memang sudah membeli produk kita, jadi kita memberikan konten tambahan ini gitu. Kemudian yang kedua, itu adalah konten komunitas. Konten komunitas itu seperti apa? Bisa bentuknya konten testimoni. Konten dari testimoni orang yang udah pakai. Kemudian bisa juga dari user generated content, yaitu konten-konten yang dibuat oleh si customer. Mungkin mereka sharing, mereka review, nah itu kita bisa repost. Ya. Kemudian kita juga bisa bikin konten-konten komunitas ini adalah campaign yang interaktif untuk menarik engagement dengan si audiensnya. Kemudian juga bisa konten-konten yang seperti loyalty program, ya kan, misalnya mereka share ke temennya, atau mereka yang udah beli, customer yang udah beli, misalnya kalau mereka beli lagi, mereka bisa kumpulin poin dan lain sebagainya. Ya, itu adalah konten-konten komunitas. Kemudian yang ketiga itu adalah konten yang personalisasi sesuai segmen. Jadi kita bisa kirimkan konten-konten sesuai dengan segmennya. Misalkan untuk yang new buyer. Jadi kita bisa bagi nih tips and trick nih untuk new buyer yang menggunakan produk kita dengan baik dan benar gitu kan, rekomendasinya. Kemudian untuk konten-konten yang kita kirimkan kepada mereka udah repeat buyer. Misalnya konten-konten yang loyalty program, atau konten-konten yang misalnya untuk memberikan produk-produk yang lainnya gitu kan. Oh, mereka tuh udah cocok sama produk kita, sama brand kita bisa upsell nih ke produk-produk yang lainnya. Atau ke konten-konten yang kita kirimkan memang ke yang high value customers gitu, karena memang special nih, limited editions content. Kemudian kita juga bisa kirimkan email yang misalnya nurturing, yang relevan dengan produk-produk yang telah mereka beli gitu kan. Jadi ini adalah konten-konten personalisasi, bisa kita kirimkan misalnya by email, by WhatsApp, atau by system ya, by website gitu kalau memang sistem kita udah canggih gitu kan. Jadi kita bisa sesuaikan lagi, tapi biar mereka tetap engage sama kita. Ya, atau bisa memberikan rekomendasi kontennya ini berdasarkan behavior mereka. Oh, kita tahu nih behavior mereka itu belinya kalau ada promo. Jadi kita bisa kasih promo berkala misalkan, atau mereka ini belanjanya setiap sebulan sekali atau 3 bulan sekali. Jadi kita bisa bikin set, kita akan mengirimkan email reminder dan segala macam, atau email katalog setiap sebulan sekali atau 3 bulan sekali, supaya mereka tuh ingat sama kita, mereka repeat order lagi di situ.
Ya, kemudian yang keempat itu adalah post purchase experience. Jadi di sini contohnya adalah apa? Adalah konten-konten yang memang udah kita bisa set untuk secara apa ya sebutnya? Secara umum ya, tapi kita kirimnya setelah mereka tuh melakukan pembelian atau setelah mereka melakukan action, misalnya daftar akun segala konten-konten yang onboarding, welcoming email gitu kan, welcome to bla 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 bla, atau terima kasih sudah berbelanja dan bla 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 bla. Atau kita bisa memberikan konten-konten yang kayak introduction di awal gitu kan, mereka udah beli atau registrasi. Nah, nanti kalian tuh bisa ajarin cara mereka menggunakan websitenya, misalnya oh ini welcome, kalian bisa explore nanti di sini, bisa track pembelanjaan kalian, atau terus kalian bisa kumpulin poin, nanti poinnya bisa belanjain buat apa dan lain sebagainya. Itu juga bisa untuk membantu mempertahankan pelanggan kita. Dan juga konten-konten support kalau ada troubleshooting dan segala macam, atau konten-konten yang kita kirimkan untuk survei kepuasan pelanggan yang memang otomatis akan kita kirimkan by email atau WhatsApp mereka setelah mereka melakukan pembelian. Jadi ini adalah bagaimana kita bisa tetap engage nih sama si audiens kita. Bukan cuma sekedar mereka udah beli, thank you, selesai. Tapi kita harus buat mereka tuh ingat sama kita lagi, mereka repeat order lagi, mereka cek website kita lagi, cek konten kita lagi, atau bahkan mereka bisa beli produk-produk yang lainnya. Gitu. Jadi ini adalah salah satu skill digital marketing yang mungkin sering terabaikan. Ya, ini sebenarnya bagian juga dari CRM, Customer Relationship Management. Jadi jangan cuma fokusin bikin konten yang dipost di sosial media, tapi audiens atau pelanggan yang sudah ada, itu nggak benar-benar kita layanin, kita treat gitu kan, benar-benar kayak sebagai teman gitu loh, kita remind gitu. Ya, jadi ini yang bisa kita lakukan untuk membantu mempertahankan si pelanggan-pelanggan kita juga. Nah, kemudian gimana nih sekarang cara kita untuk membuat konten workflow yang efektif dari awal nih ya? Kita harus melakukan apa aja? Jadi yang pertama, kita tuh perlu yang paling penting adalah riset dulu audiensnya. Kita harus kenali dulu tadi audiensnya ya, dari demografi, minatnya mereka, perilaku mereka, dan lain sebagainya. Setelah itu, setelah kita mengenali audiens kita tahu nih mereka tuh suka kisaran usia berapa ya, demografisnya seperti apa, terus masalah mereka itu apa sih yang mereka cari gitu kan. Kita buat nih konten map-nya dan konten plan-nya sesuai dengan customer journey-nya juga. Ya, jadi ada konten yang awareness, kemudian ke considerations, kemudian ke decision. Ya, kita buat konten map-nya, konten plan-nya juga nih di setiap stage ini, konten-kontennya seperti apa yang mau kita buat, kita mau postingnya kapan aja. Jadi jangan sebisa mungkin kalau bisa, konten itu kita tuh konsisten. Kalau bisa di awal-awal, kalau bisa setiap hari, it's bagus. Tapi kalau misalnya enggak, kita bisa bikin, setiap hari Senin, Rabu, Jumat deh aku nge-postnya gitu. Jadi nggak random, bukan kayak semau-mau kita, gue kapan bisa bikin, ya udah deh baru gue post. Sebisa mungkin, kalau bisa jangan begitu. Kenapa? Satu, supaya audiens kita tuh juga bisa tahu nih kapan ada konten baru dari kita. Yang kedua, lebih disiplin. Karena kalau kita nggak ada target seperti itu, kita bikin semau-maunya, lama-lama kontennya nggak jadi-jadi. Biasanya gitu. Kebanyakan menunda. Ya. Kemudian setelah itu, setelah kita buat kontennya, nah kita juga tetap harus uji performa kontennya. Kita harus lihat lagi nih konten-konten kita yang mana sih yang sebenarnya menarik untuk audiens. Kita bisa lihat dari analytics, dari misalnya dari analytics-nya, dari insight-nya gitu kan. Mana sih yang membuat orang tuh nonton videonya tuh lama durasinya, konten-konten seperti apa. Mana sih konten yang tuh naik reach-nya, mana konten yang banyak engagement-nya, banyak orang komen, banyak orang like, dan segala macam. Jadi kita harus bisa evaluasi juga konten-konten seperti apa sih yang diminati sama audiens kita. Untuk konten-konten yang kurang naik, itu bisa kita optimalisasi lagi nih. Misalkan, konten-konten ini kayaknya nggak naik sama sekali dan nggak relevan, aku nggak usah pakai konten-konten itu, bisa. Atau kalau kita merasa itu sebenarnya adalah konten-konten kunci yang sebenarnya penting banget tentang produk kita, bagaimana caranya kita bisa membuat konten-konten itu lebih menarik lagi. Gitu. Jadi kita bisa banyak evaluasi di situ, dan berkaitan sama yang keempat, kita evaluasi nih strateginya berdasarkan data. Kita ubah strategi kontennya, atau mungkin kalau ternyata konten-kontennya itu kurang ada yang views tapi nggak ada yang beli nih, berarti mungkin target audiens kita ini kurang tepat, atau platformnya kurang tepat. Kita bisa analisis lagi, kita ulang evaluasi lagi strategi-strategi yang kita lakukan
gitu. Jadi ini content flow yang perlu kita lakukan. Jadi dari research ke content map and plan, uji, evaluasi, berarti ulang lagi gitu kan. Kita harus terus analisa ini secara berkala gitu. Nah, jadi itu adalah gambaran bagaimana kita akan membuat konten-konten yang smart, yang menarik, dan juga bisa mempertahankan dari si audiens itu. Nah, sekarang kita akan latihan bersama ya. Jadi nggak hanya biar teman-teman nih, nggak cuma denger doang, nggak cuma one way, tapi teman-teman kita bisa berlatih bersama. Ya, kita akan latihan, kita akan praktek. Jadi, ini aku pakai random produk ya. Anggap kita punya produknya adalah vitamin, ya, vitamin kesehatan. Oke? Nah, coba teman-teman kita latihan bareng-bareng. Untuk produk ini, kira-kira nih target audiensnya ini siapa aja? Teman-teman boleh tulis di kolom komentar, menurut teman-teman, untuk produk vitamin atau suplemen kesehatan, kira-kira target audiensnya ini siapa aja? Boleh secara demografisnya, secara geografisnya, boleh secara psikografisnya, boleh secara perilakunya. Orang-orang seperti apa sih yang menjadi target audiens dari produk kita ini? Boleh teman-teman tulis dulu. Oke, Kak Asfia, anak-anak. Oke. Ada lagi yang lain? Teman-teman bisa tulis misalnya kira-kira target audiens kita ini usia berapa? Atau laki-laki atau perempuan? Atau minimal harus pendidikannya gimana? Atau secara sosial ekonomi seperti apa? Atau jawabannya? Oke, nggak ada jawaban yang benar, nggak ada jawaban yang salah ya. Karena nantinya pun produk yang serupa, kita bisa menarget audiens yang berbeda-beda. Nanti tergantung dari spesifikasi atau manfaat utama dari produk kita. Karena kan produk yang sejenis pun mungkin karakteristiknya berbeda-beda ya. Misalnya kotak pensil, ada kotak pensil yang lucu-lucuan gitu kan ya buat anak-anak, atau memang yang suka sama gemes-gemes. Ada kotak pensil yang lebih fungsional, atau kotak pensil lebih praktis mungkin untuk yang orang-orang dewasa ya kan, yang udah lebih formal misalkan. Jadi nggak ada jawaban yang benar, nggak ada jawaban yang salah ya. Jadi aku coba bantu nih, mungkin bisa membantu memberikan insight juga buat teman-teman. Jadi contoh ya, kita main di produknya vitamin kesehatan. Suplemen kesehatan itu memang bisa dikonsumsi dari anak-anak sampai lansia. Tapi mostly yang menjadi target audiens kita itu adalah biasanya umurnya di usia-usia yang 20 sampai 45 tahunan. Kenapa? Karena anak-anak pun mereka nggak akan nonton konten-konten yang berbau seperti ini. Itu yang pertama. Ya, walaupun suplemennya untuk anak-anak. Dan mereka pun nggak punya buying power-nya. Mereka nggak mungkin langsung beli sendiri. Jadi kita harus menyasar ke audiens-audiens yang 20 sampai 45 tahun. Yang mungkin mereka memang actively membutuhkan juga, yang mereka juga udah punya anak, dan tapi mereka juga udah punya buying power-nya. Mereka udah punya uang untuk membelinya. Atau mereka tuh udah bisa untuk beli produk-produk seperti ini. Ya, tapi laki-laki dan perempuan nggak ada masalah ya, semuanya bisa. Kemudian untuk tinggalnya di daerah kota maupun pinggiran kota dan lain sebagainya juga sebenarnya nggak masalah. Tapi mostly biasanya yang lebih aware untuk kesehatan itu adalah orang-orang yang tinggalnya di perkotaan, mostly. Ya, kemudian targetnya ya benar, ada yang pelajar, benar, mahasiswa, bisa yang pekerja kantoran, atau misalnya justru ibu-ibu rumah tangga, ibu-ibu muda yang punya anak-anak gitu. Dan biasanya mostly yang membeli produk suplemen itu adalah kondisi yang ekonominya menengah ke atas. Ya, kemudian kalau secara psikografis, yaitu mereka adalah mereka yang memang udah peduli nih sama kesehatan, atau mereka yang peduli sama kecantikan, karena sekarang kecantikan atau penampilan itu juga membutuhkan vitamin dari dalam. Ya, nggak hanya butuh skincare dan make up. Kemudian, atau mereka-mereka nih yang sekarang tuh udah punya aktivitas cukup padat. Mereka yang sering misalnya badannya tuh udah mulai jompo dini gitu ya, udah mulai cepat lelah gitu. Atau mereka mungkin gaya hidupnya memang udah gaya hidup sehat, jadi mereka lebih aware lagi sama produk-produk kesehatan. Jadi, atau mereka yang justru aktif, orang-orang yang aktif mencari informasi-informasi tentang kesehatan, tentang nutrisi, atau mereka tuh yang memiliki lebih suka sama produk-produk yang praktis. Karena kan kalau suplemen itu praktis ya, kita nggak harus makan berbagai jenis sayuran atau buah-buahan dengan jumlah yang sangat banyak, terus ngecek lagi nutrisi-nutrisinya. Jadi maunya praktis, gue minum selesai. Tapi bukan berarti suplemen itu untuk menggantikan ya, tapi biasanya orang-orang kan lebih aware seperti itu, yang mau praktis. Dan behavior
behaviornya gimana? Behavior orang-orang yang menjadi target audience ini itu adalah orang-orang yang misalkan memang udah konsumsi untuk suplemen kesehatan, untuk vitamin, mereka sudah sering nonton, atau mereka yang sering nonton-nonton konten-konten tentang kesehatan di sosial media atau di iklan-iklan dan lain sebagainya, atau mereka yang udah mulai aware nih sama konten-konten yang ada testimoni nyatanya, yang memang udah terjamin, ada BPOM-nya dan lain sebagainya. Jadi itu adalah target audience kita. Nah, setelah kita tahu target audience kita, nah, kita bahas ke nomor 2 ya. Boleh teman-teman kasih aku masukan, kasih ide untuk konten awareness kita ketika kita punya produknya adalah suplemen kesehatan. Kira-kira konten awareness seperti apa sih yang akan kita buat? Boleh teman-teman, kita berlatih bersama, kita brainstorming bersama. Jadi di sini akan mengasah kreativitas kita juga ya, gimana kita akan membuat konten-konten ke depannya. Boleh? Kira-kira konten awareness apa sih yang kita bikin kalau kita punya produknya adalah suplemen kesehatan? Ada banyak banget ya jenis konten yang bisa kita buat. Boleh teman-teman? Oke, dari Kak Setiadi. Mungkin hooknya data orang jatuh sakit demam, misalkan per tahun berapa kali. Oke, nice. Boleh, ini konten-konten yang agak sedikit nakut-nakutin di awal ya. Tapi banyak yang menggunakan ini dan cukup efektif sih. Jadi orang lebih aware ya. Oke, ada lagi teman-teman yang lain? 1 atau 2 orang lagi? Yuk, kita latihan bareng-bareng nih. Oke, kamu mudah merasa lelah? Oke, saatnya kamu coba vitamin X supaya fit setiap hari. Oke, ini aku sambil nggak ada yang salah, tapi aku membantu memberikan kontennya terkait dengan merasa lelah gitu kan. Tapi kalau ini kontennya judulnya adalah untuk awareness, aku saranin tidak langsung menyebutkan produk kita secara langsung. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita ngomongin saatnya kamu coba vitamin X5 bisa fit setiap hari, itu langsung berbau iklan banget. Ya kita kayak, oh kita mau rekomendasi produk ini. Tapi bisa nih dari ide yang kalian sering merasa lelah, mungkin ini yang terjadi sama badan kalian, misalnya gitu. Jadi kita bisa bahas nih, mungkin karena kurang olahraga, justru karena kurang istirahat, atau kurang vitamin. Jadi kita bisa bahas dulu kayak gitu di awal. Ya. Oke, thank you ya untuk Kak Syaiful dan Kak Setiadi yang sudah membantu menjawab. Aku harap nih teman-teman yang lain nantinya juga bisa lebih aktif lagi ya. Oke, jadi untuk konten-konten yang untuk konten-konten yang bisa menjadi ide untuk yang awareness, itu satu, yang tadi ide dari Kak Syaiful dan Kak Setiadi ini juga boleh dipakai. Bisa juga kita memberikan edukasi yang ringan. Ya, jadi kita bisa memberikan konten-konten edukasi yang ringan, misalkan 5 tanda tubuh kalian kekurangan vitamin. Di sini kita nggak ngomong vitaminnya produk apa ya, tapi kita ngomong in general dulu. Ya, pertanyaan lebih umum. 5 tanda tubuh kalian kekurangan vitamin, misalkan. Jadi orang tuh lebih aware. Kemudian, kenapa sih tubuh kalian cepat merasa lelah? Ini yang tadi seperti yang Kak Syaiful bilang, kita bisa bikin konten itu. Mungkin ini penyebabnya yang nggak kalian sadarin, misalnya kayak gitu. Jadi bisa di seperti itu tanpa langsung menyebutkan brandnya secara langsung, tanpa langsung merekomendasikan. Jadi benar-benar awareness buat narik perhatian mereka dulu. Atau kita bisa bikin konten-konten yang fun fact. Tadi seperti ya dikasih ya, berdasarkan data, itu juga oke. Atau kita bisa ngomong kayak, tahukah kalian 70% orang dewasa itu nggak memenuhi loh kebutuhan vitamin setiap harinya. Nah, itu juga fakta, bisa kayak gitu. Atau kita bisa bikin konten-konten yang lifestyle dan tips. Misalnya,
rutinitas yang aku lakukan 1 menit sebelum aku bekerja gitu. Misalnya, aku minum air, aku minum vitamin, misalkan kayak gitu. Atau mini habit ya, cara gampang untuk naikin imun setiap hari. Jadi tuh tips and triknya masih umum banget, kita nggak nyebutin brandnya segala macam, tapi kita bisa menyebutkan untuk menaikkan imun kita tuh minum vitamin gitu. Atau bisa juga bikin konten-konten yang lebih relatable juga, misalkan meme atau video-video singkat kayak kalian itu udah janjian hidup sehat tapi deadline-nya tuh bertubi-tubi dan lain sebagainya. Jadi untuk bikin mereka tuh lebih aware lagi. Atau awareness juga bisa dibikin dengan lebih soft lagi. Misalnya kayak kenalin nih teman sehat kalian gitu kan, aktivitasnya padat tapi dia tetap sehat gitu. Jadi kita mainnya lebih soft selling kalau di awareness, jangan langsung blak-blakan nyebutin brand ya. Jadi hati-hati, ini yang kalau teman-teman ikutin webinar sebelumnya tentang funneling itu yang sering di skip ya, orang nggak langsung ke awareness langsung suruh orang beli, itu harus hati-hati. Oke, nomor 3, coba nih teman-teman boleh dong kasih aku lagi ide untuk konten di tahap considerations, di tahap dimana orang tuh lagi mempertimbangkan produk kita mungkin dengan kompetitor kita, atau mempertimbangkan aku perlu nggak ya gitu. Jadi apa nih kira-kira konten yang kita bisa bikin untuk meningkatkan considerations dari audiens kita? Sedikit hint, di tahap consideration ini kita udah boleh nyebutin brand kita udah boleh memperkenalkan brand kita. Boleh yang bisa memberikan pendapatnya. Ada yang memberikan pendapatnya teman-teman? Nggak ada? Oke, aku bantu ya. Oke, jadi untuk konten-konten yang bisa kita bikin di tahap considerations ketika produk kita adalah produk-produk suplemen atau vitamin kesehatan, kita nih bisa bikin konten-konten yang lebih meyakinkan mereka bahwa suplemen kita ini bisa jadi solusi mereka. Jadi misalkan kita bisa memberikan konten-konten yang menjelaskan manfaat utama dari produk kita. Kita bisa memberikan kayak ingredients dari vitamin kita, manfaatnya untuk kesehatan tuh apa aja, itu kita bisa bikin kayak gitu. Atau bagaimana sih suplemen X ini bisa membantu meningkatkan energi setiap hari, gimana cara kerjanya, misalnya kayak gitu, itu bisa juga. Tapi jangan terlalu berat ya, balik lagi. Kemudian kita bisa bahas tadi detail kandungannya. Jadi kita bisa bahas nih apa sih fungsi kandungan vitamin B di dalam tubuh, misalkan kayak gitu. Atau apa sih manfaat antioksidan dalam kehidupan kita sehari-hari, atau kenapa sih kita butuh antioksidan setiap hari, misalnya kayak gitu. Ya, jadi kita bisa bikin seperti itu. Kemudian kita juga bisa bikin konten-konten kayak cara kerja produknya. Gimana bagaimana suplemen ini setelah kita konsumsi itu akan bekerja di dalam tubuh kita. Bagaimana dia setelah diserap akan membantu meningkatkan imun kita atau membantu mengatasi gejala A, B, C, D, E gitu misalkan. Atau kita juga bisa memberikan perbandingan halus nih dengan kompetitor kita, tapi nggak usah nyebut merek kompetitor ya. Tapi kita bisa bilang kayak apa sih kelebihan kita? Oh, kelebihannya karena ini bentuknya bukan tablet misalkan. Oh, karena ini lebih gampang diserap tubuh dan lain sebagainya. Kita bisa memberikan comparison seperti itu. Atau kita comparisonnya bukan pakai brand. Misalkan minum kopi versus minuman berenergi. Mana sih yang lebih stabil untuk meningkatkan awareness kita atau meningkatkan stamina kita misalkan. Itu bisa kita bikin kayak gitu. Atau kita juga bisa answer the questions, kayak pertanyaan orang yang umum ditanyakan ketika mereka itu lagi mempertimbangkan. Misalkan, apakah ini tuh aman untuk dikonsumsi oleh anak-anak? Apakah ini aman untuk dikonsumsi oleh ibu hamil? Apakah ini aman dikonsumsi setiap hari?
apakah ini aman untuk dikonsumsi dengan suplemen yang lainnya, misalnya kayak gitu. Jadi kita bisa membuat konten-konten seperti itu yang menjawab consideration mereka, supaya mereka tuh udah gak khawatir lagi, udah gak terlalu banyak kepikiran yang lain-lainnya. Oke. Nah, next, coba nih kita masuk ke yang decision. Boleh nih ada teman-teman yang bisa memberikan aku insight, ide sedikit, gimana sih untuk membuat konten di tahap decision ketika mereka tuh sudah di tahap mau memutuskan mereka beli atau enggak. Ibaratnya kayak gitu. Oke. Dari Kak Syaful, kelebihan dari suplemen X yang bisa membuat daya tahan tubuh lebih lama. Oke, nice. Thank you ya Kak Syaful udah aktif nih. Oke, boleh teman-teman memberikan ide gimana sih cara kita membuat konten untuk meningkatkan konversinya di tahap mereka udah sadar tentang produk kita, mereka tahu benefitnya, mereka tuh sekarang tahap mereka mau beli atau enggak. Gimana cara kita bisa membantu mendorong mereka supaya mereka tuh benar-benar take action untuk pakai jasa kita atau produk kita. Aku tunggu 1 menit ya, 1 menit aja biar kita nggak terlalu lama-lama di sini. Ada teman-teman yang mau memberikan jawabannya, bagaimana cara kita untuk meningkatkan konversi atau decisions dari customer-customer kita. Oke, dari Kak Syaiful lagi, promo atau harga bundling mungkin Kak? Oke, nice, boleh. Yes, benar. Jadi di tahap decision, itu kita bisa memberikan penawaran-penawaran. Bisa pakai flash sale, promo, harga bundling, atau misalnya gratis ongkir, atau diskon untuk pelanggan baru, dan lain sebagainya. Nice, itu bisa banget untuk meningkatkan konversi. Kita juga bisa untuk membantu meningkatkan konversi, kita bisa membuat konten-konten dari audiens atau customer kita juga komplikasi. Jadi kayak orang-orang yang sudah merasakan manfaatnya. Jadi supaya mereka kayak yuk jadi jadi bagian dari orang-orang yang sudah hidup sehat, yang sudah merasakan manfaatnya, misalnya kayak gitu. Atau kita bisa bikin konten-konten nanti yang testimoni nyata juga. Ya, jadi kayak yang dulunya gampang capek, sekarang tuh udah stamina-nya tuh udah oke sejak minum ini dan segala macam. Itu bisa membantu untuk mereka mengambil keputusan untuk mencoba. Karena ada testimoni yang nyata, atau udah ada social proof-nya juga, misalkan lebih dari 10.000 kali atau lebih dari 10.000 penggunanya loh yang beli ini setiap hari, misalkan kayak gitu. Oke, nice, thank you ya Kak Syaiful. Oke, last one. Boleh ada teman-teman yang memberikan ide untuk konten retensinya nih, untuk orang-orang yang udah membeli produknya, gimana caranya mereka tuh tetap menjadi pelanggan kita. Kira-kira konten apa yang akan kita buat untuk meningkatkan retensi mereka, untuk stay di produk kita, atau tetap membeli atau repeat order sama kita after ya. But it's okay, thank you ya Kak Maggie udah memberikan jawabannya. Dari Kak Siti, kita buat harga diskon untuk pelanggan tersebut dan mereview produk dari pelanggan. Oke, jadi kayak user generated content ya, jadi kayak konten yang dibikin sama si customer yang udah pakai. Oke,